Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit hasil review dari jurnal yang berjudul Dampak Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Studi kasus Lasdai dan DPU DT di Bandar Lampung. Penulis Amin Nurholis. Pertama di sini terdapat abstrak. Abstrak ini terdiri dari tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisa dampak pendistribusian ZIS dalam mereduksi tingkat kemiskinan dan percepatan proses pengentasan kemiskinan dengan mengambil studi kasus lembaga amil zakat daerah Amal Sani dan DPU DT Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan data yang digunakan adalah data tahun 2011. Yang kedua itu terdapat hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu pada taraf nyata 5%, distribusi ZIS berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan keluarga mustahik. Distribusi ZIS mampu mereduksi jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ZIS mampu mempersingkat atau mempercepat waktu pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu masuk di pendahuluan. Di antara persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, di mana pada sumber BPS yaitu memperlihatkan bahwa angka kemiskinan dalam kurun waktu 2005 sampai Maret 2011 turun sebesar 5,8 juta jiwa, yaitu 35,10 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 30,2 juta jiwa pada Maret 2011. Sementara persentase penduduk miskin terhadap total populasi turun sebesar 3,48%, yaitu dari 15,97% menjadi 12,49% pada periode yang sama. Hal ini menegaskan rendahnya persentase penurunan tingkat kemiskinan selama 6 tahun. Rendahnya persentase penurunan kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan menegaskan perlunya revitalisasi strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Untuk itu, pemanfaatan instrumen yang memiliki potensi besar dalam mereduksi angka kemiskinan sangat dibutuhkan. Di antaranya adalah melalui zakat, infak, dan sedekah atau biasa disebut dengan ZIS, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Islam setelah sektor real atau bisnis perdagangan dan sektor keuangan atau moneter. Zakat, infak, dan sedekah ini dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang tepat dan efektif. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam. Potensi zakat berdasarkan riset Basnas dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total produk domestik bruto atau tidak kurang dari 217 triliun setiap tahunnya. Potensi zakat yang sangat besar ini menurut Baik dan Sani pada tahun 2012 harus dapat dioptimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Apalagi secara peruntukannya, Al-Quran memprioritaskan penyaluran zakat pada 8 kelompok, di mana fakir miskin menjadi salah satu kelompok yang harus diprioritaskan. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi adalah Provinsi Lampung, yang basis utama perekonomiannya adalah pertanian. Berdasarkan data BPS per Maret 2011, Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kelima di Indonesia dan kedua di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 1,30 juta jiwa atau 16,93% dari total populasi. Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi adalah Kota Bandar Lampung. Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bandar Lampung telah
telah dilakukan oleh pemerintah kota dan masyarakat setempat. Di antara upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah pendayagunaan dana ZIS melalui lembaga amil zakat. Di Bandar Lampung terdapat 2 lembaga amil zakat, yaitu Amil Zakat Dompet Amal Insani atau LASDAI dan Dompet Peduli Umat Darut Tauhid atau DPU-DT. Pendayagunaan ZIS oleh 2 LAS tersebut diduga memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah dana ZIS yang telah didistribusikan LASDAI dan DPU-DT memiliki dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan keluarga mustahik yang meliputi insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Kedua, berapa lama waktu yang diperlukan LASDAI dan DPU-DT untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga mustahik. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di bagian pembahasan. Untuk mengetahui seberapa besar ZIS dalam mengurangi beban kemiskinan, maka diperlukan alat analisa untuk mengukurnya, yaitu indeks-indeks kemiskinan. Penelitian ini menggunakan indeks-indeks kemiskinan yang umum digunakan dalam perbandingan data kemiskinan antar negara di seluruh dunia. Yang pertama yaitu garis kemiskinan atau poverty line. Garis kemiskinan diperlukan untuk mengetahui seseorang atau rumah tangga miskin atau tidak miskin. Adapun standar garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Garis Kemiskinan atau GK Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung untuk tahun 2011, yaitu sebesar 359.948 per kapita per bulan. Kemudian GK per kapita tersebut dikalikan dengan jumlah anggota rumah tangga di masing-masing rumah tangga penerima program zakat sehingga diperoleh garis kemiskinan rumah tangga yang besarnya dapat berbeda di setiap rumah tangga. Yang kedua yaitu Headcount Index. Headcount Index adalah pengukuran sederhana untuk mengidentifikasi berapa jumlah dan persentase rumah tangga yang dikategorikan miskin. Indeks ini hanya memenuhi prinsip anonimitas, yaitu tidak bergantung pada siapa yang miskin. Yang ketiga yaitu Poverty Gap atau P1. Alat analisa kemiskinan yang modern adalah Poverty Gap yang digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dan garis kemiskinan atau defisit pendapatan. Yang keempat yaitu Income Gap Index atau IGI untuk mengukur persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan digunakan kesenjangan kemiskinan atau P1 yang dinormalisasi. Yang kelima yaitu Sen Index atau P2. Indeks yang diformulasikan oleh Amartya Sen ini adalah indeks yang menggabungkan antara indeks headcount, indeks income gap, dan koefisien Gini untuk orang miskin atau rumah tangga miskin. Yang keenam yaitu FGT atau Foster-Greer-Torbeck Index yang digunakan untuk mengukur keparahan kemiskinan, memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan atau pengeluaran di antara rumah tangga miskin. Yang ketujuh dan terakhir yaitu Time Taken to Exit. Pertumbuhan ekonomi turut mengambil peran dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, asalkan masyarakat miskin memperoleh bagian dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Semakin besar persentase bagian bagi rakyat miskin, maka akan semakin berdampak positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Bila setelah pendistribusian zakat, waktu yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan berkurang, maka pendistribusian zakat tersebut juga memiliki andil dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.